Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Oke, kita balik lagi ke episode selanjutnya. Ini loh di apa tadi? Kan kita di episode sebelumnya kan kita udah bilang ganti kan ya. Jadi apa? Ayo ini loh. Ini ada lagi talk show. wah, asik. Jadi jajatnya talk show ini kalau berubah sekarang. Ini kita ada bintang tamu nih. Sekarang sedikit agak perbedaan kali ya. Kita lesehan ini sekarang. Sedikit lesehan. Jadi kalau lesehan tuh bisa begitu-gitu. Santai dulu ya sih. Ya lesehan itu kurang pede sebenarnya. Kenapa ya bang? Perut saya kelihatan Waduh, tau gak gitu setelan mermaid gak begitu Sama pinter. ini katanya dia apa? Mas Aldi kalau sila gini katanya pegel lah. Oh, nggak bisa dilala. kalau nggak bisa cina lama, kalau gitu kita ini lah ganti dulu karena itu lah, kita gini kan gitu. Nah itu ada lagi itu. Kayak cewek itu. Malah Masih gaya. bisa saya, masih bisa. Ini dengan siapa coba bisa diperkenalkan dulu? Perkenalkan nama saya Muh. Oh, berarti kita sekarang Panggil aja manggilnya Bang Mu. Bangmu. Bang Mu atau Mas Mu atau Mas. Mu kali ya? Boleh. Asik. Amu. Mu dipanggil. Amu sekali. Oke, berarti di sini kita mau sedikit banyak mau ngebahas masalah jalan-jalan di alam. Karena kebetulan sekarang narasumbernya punya sedikit banyak pengalaman Dengan alam. dengan alam. Iya. Bukan pengalaman ngegembel di alam lah ya, beda lah ya, beda konteks ya, beda. Bener-bener yang naik gunung jatuhnya berarti. Iya. Nah. Ya pengalaman sedikit lah sebelumnya. Asik. Ya di tahun apa ya, di tahun Belum ditanya udah langsung 2018. menjelaskan loh, gila nggak? Jadi emang enak nih langsung berpikir, kita jadi mas tinggal diam aja dan biarin dia cerita aja loh. Lanjut. Kita aja udah lanjut, mau. Silakan. Kita nggak pernah nanya itu. Ini dimulai dari mana dulu nih? Nah, itu dia. Makanya dimulai dari pertama kali kenapa bisa jadi hobi naik gunung dulu deh. Nah, Awalnya sih iseng. Ya dulu kan waktu masih zaman sekolah itu ya biasalah. Kalau malam kan nongkrong gitu, ngopi gitu kan sambil nge-game. Lah itu tiba-tiba ada ya temen tongkrongan gitu. Ya temen sekolah juga tiba-tiba nyeletuk tuh dia. Wah, kalau kita bikin agenda muncak gimana nih? tapi emang biasanya ide-ide cermelang tuh gara-gara nongkrong loh. Iya, emang. kita Betul. ngopi gitu kan. Tiba-tiba. Kejadian ya. Kejadian. Soalnya Dan kadang-kadang itu- cuma cuap doang gitu. Ngomong doang, Dan Om doang. itu apa ya? Ya kayak random aja gitu. Bener-bener yang ya udah. Yuk, ini di mana gitu acara. Itu kalau nggak salah Hamin 8 hari. Amin 8 hari. Hamin 8 hari sebelum kita berangkat. Yang pertama kita belum ada pengalaman. Persiapan apa-apa juga nggak ada. Persiapan apapun Pengalaman nggak juga punya. nggak ada. Ya uang pun juga ibarat Ya, kata cukup lah ya, pas-pasan. cukup buat ya kalau anak sekolah kos-kosan gimana sih? Iya sih. Gitu kan. Iya. Anak Kebayang. anak SMA kos-kosan tuh gimana sih? Duit kan pasti mepet dong. Yes. Kan gitu kan. Anak kuliah yang yang biayanya cukup mahal pun dianggap pas-pasan, apalagi anak SMA kan gitu. Nah, Ya udah, singkat cerita, yuk buat agenda gini. Waktu itu langsung ke Gunung Merbabu. Wih, Wah, pertama kali naik merbabu dong. saya searching. Wah, tinggi juga ini. Ini kalau ada apa-apa di gunung kayak gimana ini? Iya, kalau Kita ada nggak apa-apa tahu. paling pulang dengan kantong oren. Iya kan, Iya, waduh. kantong oren. Kata saya. Kantong oren. Wah, yaudahlah, ayo buat ini. Saya tuh masih inget itu. Itu saya punya uang cuman berapa ya kalau nggak 120.000. Buset. Itu buat makan doang sebenarnya. tahun berapa tuh? Itu 2017 akhir lah kalau nggak salah, masuk 2018 lah itu. Itu masih sekolah itu. Kelas 2 lah. Kelas 2. Ya, kelas 2 akhir ya. Kelas 2 semester 2 kalau nggak salah itu. Kelas 11 semester 2. Ya udah, itu sekitar berapa orang ya? Awalnya itu nggak banyak sih, sekitar 5 apa 6 orang gitu. Cuman kan dari teman-teman kan pasti punya kenalan teman-teman yang lain juga kan. Yang lama-lama ikut. Di total itu sekitar orang 14 yang ikut itu. Banyak. Iya, itu kayak malah Malah jadi kayak mau tawuran ya. iya. Mau Aduh, ke gunungnya orang mau tawuran. yang pertama ya ada sih cuma beberapa temen yang dia
punya ibarat kata sebelum punya pengalaman lah sedikit-sedikit gitu, main di alam ya kan, menikmati alam, mencak-mencak gitu. Cuman kan kita Terus ya apa? cuman kan yang belum pengalaman kan pasti panik kan pasti. Agak gimana ya Nah, namanya gitu. awal ke ini. Udahlah kita Lagi coba. mabuk lagi. Apalagi Iya. merbabu hitungannya ya udah termasuk 3.000 ke atas kan, udah termasuk tinggi. Oke lah, nggak apa-apa. Terus juga hitungannya juga orangnya rame-rame kan gitu. Banyakan lah ya. Nah, banyakan. Banyakan. Oke lah, nggak masalah. Singkat cerita, saya juga mikir itu, aduh segini cuma 120.000, perlengkapan juga nggak punya kan, apa-apa nggak punya. Emang dari awal itu emang nggak ada basic, nggak, maksudnya kita ke alam itu nggak ada basic sama sekali, emang bener-bener random aja gitu. Lagi nongkrong, lagi main, Lagi tiba-tiba nongkrong, ayo muncak. ada Ede. ide kayak gitu kan, ya udah. Habis itu, nah, apa ya? Memang saya juga sekolah nyambi kerja lah Sabtu Minggu gitu. Sambil kerja ya kan, di kasual hotel gitu kan, lumayan itu fee-nya per hari. Iya dapat ini lah, Dapat lah. dapat uang jajan lah. Iya. Kalau misalnya bahasa itu aja bahasa Lumayan itu bahasa kita 100. uang jajan. Pokoknya dari jam 2 siang sampai jam 11 malam lah itu fee-nya kalau nggak salah 150-an lah. Pokoknya udah malam Sabtu, malam Minggu itu 300 lah. Lumayan. Cukup lah ya buat nyewa peralatan, ibaratnya tas segala macem. Sepatu pun saya pakai sepatu pantofel. Buset, kelas berat. Pantofel buat pas kibra. Ya gitu. Gila, pakai buat naik gunung. Heeh. Bagus, Ya gimana, nggak bagus Anda nggak mati punya di sono. apa-apa. Pegel nggak? Iya kalau dibilang pegel sih lecet. Kalau dibilang pegel sih lecet. Udah Gila, pinggir-pinggiran tuh, aduh. Wajar. Enggak apa lah udah. Naik. Sampai di base camp, kita perjalanan nih dari Semarang ke Merbabu. Itu kebetulan vianya Selo. Lewat Selo Lama, atau Selo Lama? Ya, lewat Selo Lama. Sekitar 14 orang. Nah, itu sebenarnya udah di briefing dari awal. Ada yang sakit enggak, ada yang punya riwayat enggak, kan gitu. Nah, awal. Maksudnya riwayat pribadi lah, entah itu asma, entah itu apa yang takutnya mengganggu. Ya kan pendakian gitu kan nggak sembarangan ya. Ya, soalnya Sampai kan satu ada yang asma gitu nyusahin ke semuanya. Repot ya nanti resikonya kan ke anak-anak yang lain, ke teman-teman yang lain. Kalau kita nyusahin kan juga gimana kan gitu pasti Iya, nggak enak. Betul. Dan singkat cerita kita naik sampai di pos. Enaknya Selo Lama itu meskipun jauh dia muter tapi landai. Treknya itu landai, banyak yang landai lah kalau menurut Lebih saya. santai ya. Tapi biasanya setahu gua kalau misalnya pakai landai biasanya jauh jadinya. kan? Jauh muter, Ah. muter gitu daripada Gance. Kalau Gance kan via Gance itu kan dia langsung naik Cepet lah. cepet Iya, dia biasanya kalau naik 3 gunung ya, jam itu yang udah gua tahu nyampe gitu pos resikonya 3. lu harus milih antara lu mau santai tapi muter Hmm, atau lu mau cepet tapi wah langsung naik naik. gini ya. Lewat Iya. Gance itu termasuk cepet sih. Ya itu singkat cerita ada salah satu teman saya yang ya temennya lagi lah gitu. Hah? Dia baru ngomong jujur Kenapa tuh? bahwa dia punya asma. Ya. Susah dong. PR. Aduh. Udah susah ya udah jalan pelan-pelan, kita sampai pos 3, ngecamp lah. Udah singkat cerita, sorenya malamnya kita makan-makan, ya masak mie lah segala macam, ngobrol. Besoknya lagi itu ada hal lagi yang kejadian. Ibarat kata pos 3 itu kalau menurut saya nggak terlalu tinggi. Maksudnya tuh di MDPL rendah kan nggak terlalu. Maksudnya masih MDPL segitulah ya, Iya. ketinggian masih segitu. Dan posisi juga kita naik nggak hujan, posisi nggak hujan. Hah? Tapi kok temen kita ada yang Waduh. Wah. hipotermia. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kok pagi-pagi kok udah pokoknya udah gini aja udah membeku gitu. Wah sudah mau nggak mau Turun. Akhirnya turun. ya, sebagian ada yang naik sampai ke Sabana 2, sebagian ada yang masih stay di pos 3 gitu. Ya kita daripada resiko ya kan, kita udah naik sampai pos 3 sampai Sabana 2, dipikir-pikir kalau ke puncak lagi kan butuh 1 jam 1,5 jam lah ya.
bahkan sampai 2 jam dari Sagana dulu itu. Sampai puncak ya udahlah kita pulang. Wah pokoknya itu pengalaman pertama itu. Itu pengalaman pertama. Random. Pengalaman random pertama. Nah ini diam-diam nih manusia kota ini punya pengalaman camping atau tidak yang mau diceritakan? Camping. Bukannya kemarin. Kalau kemarin itu jatuhnya bukan camping, itu kalau kita kemarin jalan-jalan gitu kemarin mah. Camping sama sekolahan gue paling mentok-mentok. Di lapangan sekolah ya? Enggak. Oh, mendingan agak gitu. Soalnya dulu juga gue pernah pengalaman SD tuh. Jadi ada kayak apa sih dulu sama Persami ya? Perkemahan Sabtu Minggu. Persami. Ya. Aku cuma Sabtu Minggu tuh, gue cuma Sabtu Minggu. Itu pertama kali camping di lapangan sekolah. SD tuh jawabannya tuh gue doa. Dari situ itu camping pertama kali di lapangan sekolah. Habis itu mulai keluarnya SMP, camping SMP pernah camping, ya akhirnya sempat balik karena keseringan camping, sempat juga sakit keras kayaknya. Nanti bisa dibahas di talk show selanjutnya ya kan. Sempat sakit hampir mati itu nanti kita bahas di talk show selanjutnya. Habis itu malah akhirnya jadinya keterusan sampai akhirnya kemarin zaman-zaman kuliah hobi naik gunung, hobi hobi camping, mau di gunung, mau di pantai. Ya apa ya, ada kayak kesenangan sendiri, maksudnya nikmat. Gimana ya, setiap orang pada punya standarnya masing-masing ya. Tapi kalau buat gua pribadi sama anak-anak tuh kemarin lebih ke apa pula itu toh, astagfirullahaladzim, mohon maaf ini guys. Bebas mau ada beberapa orang yang pada punya prinsip di mana yang namanya camping tuh harus naik gunung, harus jauh. Tapi buat gue pribadi, walaupun camping pinggir pantai yang tenda atau diikat ke motor pun ya, buat gue pribadi ya udah gue pengen keluar, gue mau menikmati alam. Mau itu bener-bener antara tempat camping sama parkiran deket atau jauh, ataupun kayak pas motornya gue pernah waktu itu camping di pinggir pantai. Ya memang pantainya masih agak-agak, bukan agak sih, memang pantainya masih jarang orang tahu. Jadi masih cukup asri ya. Gue ngiketin. Enak loh tapi. Enak. Jadi posisi waktu itu ada kayak pohon 2 gitu kan ya. Terus ini motor. Kita bikin. Jadi ini yang si pohon pertama, di sini motor, tenda ya kan. Jadi kan tendanya bisa diikat ke pohon, bisa diikat ke motor. Atau motor standarin 2 ya kan, diikat, tengah-tengahnya pasang hammock. Wah, itu kan begitu aja buat gue dulu udah cukup ya. Mungkin buat beberapa ada yang kayak ekstrim hardcore camping tuh harus gimana ya. Buat gue pribadi lebih kayak selama lu enjoy dan lu bisa di alam, ya udah sih, bagian orang beda-beda, kadang kesenangan orang beda-beda. Kalau Mas Aldi pengalaman maksudnya ya kayak traveler gitu, entah ke gunung, ke pantai, pernah? Camping kan yang penting di luar kan. Ya glamping boleh lah, ya udah nggak apa-apa lah. Kalau ini hitungannya nggak tahu apa ya. Dulu sering tidur di mobil. Ngapain? Di rest area Jakarta karena hotel mahal. ini agak sedikit beda ini loh, tanya ini loh. Orang lain kan tidur di hotel, gue enggak tuh. Di Bekasi kan ada tuh sana gede tuh. Masih belakangnya asli lah ya. Belakangnya masih asli. Parkir sana, buka bagasi, tidur aja. Aman tapi. Aman sih gue selama ini. Itu termasuk healing itu. Ya, healing-healing paksa. Healing pening ya. Healing pening. Waktu itu dituntut pekerjaan. Jam berapa tuh? Jam 6 tuh udah harus berangkat lagi. Waduh, pulang tuh jam 12 malam. Pikir-pikir, masuk hotel sayang amat. Ya udah, kenapa gue masuk rest area? Iya, istirahat. Sampai bahkan gue waktu itu kenal sama satpamnya tuh pada karena sering bolak-balik ya. Sampai, Mas Aldi, ini kosong parkirannya, silakan di sini aman. Udah kayak apa namanya? Udah kayak pelanggan tetap hotel gitu. Udah tahu ya, selamat siang Pak Aldi. Rumah kedua. Ada WC juga kan, makan enak. Dulu nyebutnya apa ya? Pom bensin indah. Pom bensin indah. Di Bekasi dulu. Bekasi tuh. Jalur mana berarti? Jalur yang menuju arah Cikampek atau yang kemana arah aja? Oh, yang berarti arah keluar dari Jakarta berarti. Dulu seneng banget tuh. Masuk sana, tidur. Nah nanti kalau pas mau berangkat lagi ke Jakarta, tinggal keluar tol dulu, masuk lagi. Balik lagi. Ya apa ya? Menghemat beberapa ratus ribu lumayan. Apalagi daerah situ ya juga pengalaman hidup di Jakarta ya. Ya gitu. Pedih. Sumpah pedih di Jakarta. Ya bahasa. Dulu bekalnya apa ya? Apa tuh? Kalau masih dari situ pasti banyak sovel. Biar nyamuk. Anti nyamuk. Oh, soalnya kan bagasinya dibuka ya berarti ya. Tidurnya di belakang. Pernah nyobain bagasi tertutup, nyelama dikit pengap. Gerah lah. Panas itu, panas gerah. Nah, kalau nyalain AC ya boros, sama aja mending tidur di hotel. Iya. Nah, balik lagi nih di sekitar alam lah itu. Saya tuh punya pengalaman sebenarnya.
Ini dibilang pengalaman mistis atau bukan nggak tahu ya. Dulu ya itu setelah dari Merbabu pertama kali, terus seiring berjalannya waktu muncak. Ada satu titik saya ketika muncak di Sindoro, Gunung Sindoro. Itu saya cuma 2 orang. Saya sama teman saya satu lagi gitu. Saya aslinya berdua. Saya hanya berdua. itu kita berdua benar-benar nekat. Maksudnya daripada apa ya? Daripada gabut ya kan mikirnya. Kita berdua itu nekat. Yuk, muncak yuk gitu. Kemana? Nah, bentar, cari dulu. Sindoro aja gimana Sindoro? Wah, coba gitu. Ngetes lah ya Sindoro Ngetes lah ya, berdua itu. Sebenarnya kan di Sumbing kan kita 5 orang. Di ibarat kata masih oke lah 5 orang, hitungannya termasuk banyak ya. Ini kita 2 orang, benar-benar 2 orang. Oke, naik beat dari Semarang ke Wonosobo. Naik beat ember enggak bukan? Bukan. Oh, kirain yang beat ember. Kan ini beat biasa lah, standar biasa. Standar pabrikan. Jalan. Ya kan, ya singkat cerita kita naik lah berdua ini. Teman saya waktu di pos 5 kalau nggak salah itu udah kayak nyerah lah gitu ya. Udah capek lah. Ya, saya semangatin dong. Ya, dikit lagi puncak. Bentar lagi nyampe ini coy. Oh iya, sama sebelumnya pos 5 itu kan bebatuan ya. Pos 5 itu namanya apa ya saya lupa. Nah, dulu tuh ketika kita berdua itu naik, di bawah pos 5 itu kayak bekas lahan kebakaran gitu loh. Karena musim panas. Itu ya beberapa lah. Emang kadang kalau setiap musim panas itu ada aja ya hal yang ilalang kebakar jadinya. Nah itu kan ketika itu posisinya bekas kebakarannya gede. Cukup gede berarti. Okay. Cukup luas lah. Ketika kita naik itu maksudnya masih ada treknya lah kita berdua. Kita sampai puncak itu sekitar jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak salah. Kita kan juga waktu itu ngejar sunset ya. Kita pokoknya sampai puncak jam 7. Ya udah santai dulu, foto-foto ya kan, kita nyantai dulu, sebat-sebat. Ya, sambil buat kopi gitu. Kopi sebat Indomie. Nah, singkat cerita setengah 9 apa jam 9. Itu di atas. Malam berarti udah. Pagi. Oh, pagi malah. Okay. Kita nggak lama, maksudnya kita di puncak nggak lama. Singkat cerita setengah 9 atau nggak jam 9 kita turun nih berdua. Udah kita turun yuk, turun. Nanti kita udah nikmatin, udah foto-foto kan, udah santai gitu. Kita turun, pokoknya masih inget itu di puncak itu cuman ada orang 6 apa enggak 7 sama kita. Termasuk kalian berarti. Termasuk saya sama kita berdua. Ketika kita turun berarti masih ada orang 5 dong di atas dong. Di itu. Nah, ini nggak tahu ceritanya, ini nggak tahu mistis atau kejadian alam atau nggak gimana, saya nggak tahu. Itu ketika kita turun itu kan tadi bekas kebakaran itu kan luas kan, gede kan, nggak kelihatan sama sekali, nggak ada si trek itu lah, trek yang kita lewatin biasanya iya, apalagi kalau bekas kebakaran kan nggak kelihatan. Iya, hilang bener, hilang itu nggak kelihatan. Aduh, treknya yang mana? Ketika kita turun, kita naik kan jelas kelihatan. Oh, puncak sana, ya udah kita lurus saja. Kita ngikutin aja yang penting sampai puncak. Ketika kita turun kan beda lagi beda. Ya. Di bawah itu bekas kebakaran. Nah, di bawah lagi kan kayak batas pohon-pohon tinggi-tinggi lah ibarat kata. Itu saya nggak tahu mistis atau apa. Ketika saya turun, ya sambil sholawat lah, sambil baca-baca surat gitu. Allahu alam ini nggak hoax ya, nggak fake lah ibarat kata cerita. Itu demi Allah, ketika saya turun, mohon maaf ya lama. Ketika saya turun tuh berdua sama teman saya tuh, itu saya nggak bohong, ada burung. Tiba-tiba itu tuh dia kayak turun di depan saya lah. Ya jarak sekitar 2 meter. Enggak, 5 meter lah. Lumayan lah. Nah, 5 meter sampai 7 meter. Itu tuh dia tuh kayak punya ada kontak lah ke kita. Ibarat kata loh ya. Tukeran nomor HP gitu kontak. Bukan. Kayak dia ngarahin gitu. Sini jalannya di sini. Oh, oke, bukan lewat jalan. sini gitu. Lewat sini. Dia
umumnya burung kan dia terbang kan. Maksudnya dia jalan di tanah kan cuman mentul terbang kan. Terbang gitu. lagi. Itu enggak. Terus jalan berarti. Dia terus mentul beberapa kali, ya kan mentul 5 kali ya beberapa kali. Dia nengok belakang. Kayak nungguin. Kayak sini loh apa Jangan jauh-jauh gitu loh. jalannya di sini. Terus dia mentul lagi, Nengok lagi. sini Kayak diarahin ya. Bener, saya nggak bohong demi Allah. Sampai di batas antara bekas kebakaran sama yang belum kebakaran itu, Yang nggak kebakar. yang nggak kebakaran. Nah, sampai situ itu burung langsung terbang. Terbang udah. Dan bener, alhamdulillahnya itu jalannya bener. Jalannya sesuai dengan yang memang mau dituju. Demi Allah saya nggak bohong. Wah ini kejadian mistis atau enggak kejadian? Tapi mistisnya menolong lah ya. Iya. Terlepas itu mistis atau enggak. Ya emang tujuan kita ke gunung itu kan karena kita pengen menikmati keindahan Gusti Allah kan. Menikmati alam. Menikmati alam. Kita kan nggak mau mencemari. Kita pun kayak sampah pun kita bawa angkut, kita bawa turun lagi. Pokoknya kita harus hati-hati dalam berbicara, berpikiran kan. Kita nggak boleh seenaknya, nggak boleh bisa seenak kotor. jidat, Bener, itu emang real kalau menurut saya. Betul. Karena kita kan hidup di dua alam ya. Iya. Jin sama manusia. Kita hidupnya di satu alam, tapi alamnya ada dua. Tidak bisa dipungkiri bahwa di sekitar kita tuh ya ada Ada aja. yang lain, ya. Meskipun kita nggak bisa lihat, kita tidak bisa merasakan, kadang merasakan, kadang tidak kan gitu. Betul. Ya itu, saya turun, ini, teman saya kan udah pucet gitu, Udah pucet. udah pucet. Saya ngobrol, itu tadi burung bener enggak? Gitu. Burung asli apa bukan? Maksudnya itu burung tuh asli enggak? Kok dia bisa ibarat kata nuntun gitu, ngarahin, nuntun sampai ke batas antara yang tidak terbakar sama yang kebakar. Karena emang nggak kelihatan sumpah trek gitu tuh. Nggak tahu mana yang dilewati. Nggak tahu mana kita, ya kan bisa aja kita lewat sono, tapi kan nggak tembus di jalan itu. Betul. Nah, itu nggak apa? Ya saya naik sama turun pun ketika turun tuh jalurnya beda. Yang kita lewati loh ya. Lewatinnya beda, tapi tetap ke tujuan yang sama tujuannya, oh jalurnya ini benar. Ketika ya itu singkat cerita sampai rumah, saya searching burung yang penuntun pendaki gitu kan. Ada ternyata. Emang ada. Oh, ada. Asli burungnya asli. Wah. Itu dia model burungnya kayak gimana sih ya? Gede kah? Enggak Segede terlalu merpati? gede. Enggak, kecil kok. Dia burungnya tuh kayak pentet, tahu pentet gak? Pencet tuh kalau ada tombol dipencet. Pencet. Itu pencet. Itu pencet. Itu kalau Pencet tuh biasanya Aldi tiba-tiba buka pintu jebret masuk kamar mandi itu pencet. Itu kalau nggak salah tuh yang Itu ya kalau di orang Jawa ya, di Jawa Tengah, kalau di Semarang itu namanya pentet, itu yang kecil kayak ya segede burung gereja nggak? gede lagi. Oh berarti oke. Nah, segitu. Dia warnanya hitam, tapi dia di dada tuh kayak warna Putih. kuning oranye gitu. Cucuknya dia warnanya hitam. Kalau nggak salah ya. Jadi kayak kenari kali ya. Ya mungkin, tapi buntutnya nggak panjang. Buntutnya nggak panjang ya itu. Saya searching. Oh emang ada. Oh emang ada. Bahwa Ada. itu real. Bahwa ya karena saya ngalamin sendiri. Mengalami sendiri. Ngalamin sendiri dan demi Allah Rasulullah itu nyata. Meskipun saya nggak ngerekam loh ya, nggak. Oh ini burungnya enggak. Nggak dibikinin nggak harus ya? Nggak harus diabadikan lah. Tidak harus Apalagi selalu di zaman diabadikan. saat itu kan belum terkenalnya perfiralan ya. Kayak tok segala macam kan sedikit viral kan. Tok. Kan gitu. Mau kemana Pak Haji? Itu nyata sih. Itu pengalaman. Ya nggak tahu itu pengalaman apa ya? Horor apa mistis apa ya nggak tahu. Cuman itu nyata. Biar kita juga terlihat. Jadi sebenarnya ini tuh tujuannya adalah kita mau introduction, bakalan ada channel baru nih ya. Iya. Saudara kita ini lo mau jalan-jalan nanti Kita nanti mau bisa traveler lah. Kita adventure kemana gitu. ini Nanti ada sneak peek pantau. dulu ini loh. Ya ada Iya. sneak peek ya dulu kita taruh di Sedikit-sedikit sini lah. sedikit. Jadi nanti bakalan Amuh berarti Amuh yang bakalan jalan-jalan. Kira-kira ada kisi-kisi mau kemana nih awal-awal? Paling nanti mau ke Gunung Andong dulu lah. Gunung Andong. Iya. Gunung Andong dulu nih awal-awal. Karena saya kan udah lama nih nggak fisik nih. Kerja cuman duduk gini terus kan. Duduk depan layar ya Duduk kan. depan layar karena apa ya? Badan itu nggak apa ya? Ya,
kurang tidak biasa. sebugar dulu ya. Iya, Tidak sebugar dulu. Itu, Latihannya mau kandong berarti. ya sebelum kandong ya fisik dulu lah, kardio sedikit-sedikit gitu. Jalan, lari. Karena ya sebatnya juga kencang juga. Iya, api ya. Buset. Sukses. Ini Ini saya kalau boleh saran nih coba tolong yang sebelah Anda yang baju coklat nih coba tolong diajak ini loh biar biar ini ngomong-ngomong kita di sini jauh dari kolam renang, pelampungnya di bawah mulu loh. Enggak paham saya. Iya. Pelampungnya di bawah mulu padahal kita jauh dari kolam renang aman kok Mas. Kita walaupun di Jogja hujan gede tapi alhamdulillah daerah kita nggak ada yang banjir, ini pelampung di bawah-bawah mulu loh guys. Pelampung Titanic ini. Ini pengalaman guys. Maka ini pelampungnya di bawah-bawah mulu loh. Itu aman-aman nggak ada banjir kok, nggak ada banjir aman-aman. Nggak bakal hanyut. Ya tak jaga-jaga dia pagi sebelum hujan. Ya kan payung. Payung, bukan pelampung. Ya, siapa tahu tiba-tiba ada banjir bandang. Ya, Bisa ngambang. amit-amit jangan sih. Kalau ada banjir bandang pakai pelampung ya hanyut lah, hilang tuh. Ya, at least bisa ngambang dikit lah. Aduh, masih teorinya. Teori Pythagoras. Iya. Iya. Segitiga dong. Kan bundar pelampung. Jadi Itu. nanti Anda naik sama siapa? Rencana atau sendiri atau gimana? Ya mungkin nanti sama rekan-rekan lah kalau ada yang Nah, mau ini ikut. ajak ini rekan kita Ya, boleh, kita boleh. culik ini. Kan yang mana ini? Boleh kalau Culik diizinkan sama Doro. Soalnya kan udah berdoro ini. Oh, berarti kalau mau ajak dia izinnya ke Istri. Polda, ke Poldanya. Polisi dapur. Oke, Sama yang baik. ada di belakang kamera Iya. itu ada loh. Nah, Iya. izinnya ke yang sana. Di sana diperbolehkan, nggak udah boleh, udah siksa, udah bawa berarti. Selaku perbankan juga. Iya, selaku perbankan juga izinnya ke yang sana, yang Iya, di belakang. Wah ya gimana ya latihan fisik dulu ini. Nah makanya ya kan biar agak lebih gimana ya. Soalnya saya tuh dulu kenal kan ya, emang cukup lama tuh dulu setelah anak-anak apa playboy zaman wah aja. Setelah dia necis rapi kok sekarang udah beristri jadi begini tuh loh aja. Jadi bawa pelampung. Bawa pelampung ya. Aduh. Tapi sih kemarin nyobain sepedaan masih kuat. Masih kuat. Sepedahan kan dengkul. Dari rumah ke itu contoh walaupun dia berhenti sekali kayak kehabisan nafas mau mati gitu. Karena bawa pelampung. Bawa kan? pelampung itu, lepasin Iya. pelampung ya makanya. Nantilah coba ya. Lepasin. Ya, Oke kayak kalau dong nih, makan banyak tapi kurus nih. Nggak tahu ini. apa tadi Makannya banyak gini. Bener. sama-sama duduk sama-sama makan kita masih aman nih loh. Masih yang ada. Kurus. Kan berapa kali? Saya iya 2, 3. 2 sampai 3. 2 guys. 2 Ya, kadang lupa. Makan bisa sampai 7 kali. Ya lupa nggak tahu berapa. Tahu berapa kayak pokoknya makan. Makanya dirapel lah. Makannya dirapel. Makanya ngemil aja udah. Iya. Kayaknya mungkin ngemil lah kali bahaya kali ya. Ngemil sih sebenarnya. Bahayanya mungkin. Ya nggak tahu kayaknya tergantung gen juga ya. Kalau kayak Iya sih. saya ini mau ngemil model kayak gimana pun, Tetap aja kurus. tetap aja kurus ya. Nggak tahu karena apa ya, belum cek ke dokter juga saya. Gen saya kan sekeluarga termasuk ya ini Gemoy. apa ibaratnya pendirinya Jajatnya juga sama kan itu Iya sekeluarga sih. segen semua ya gede-gede badannya. Bener. Ya itu pokoknya rencana nanti mau kandung dulu ya kita. Itu pertama kan ya kita santai-santai dulu aja lah. sambil sedikit banyak kita mengorek-ngorek juga Iya. biar juga tahu biar ada kisi-kisinya ke depan ya kan. Nah, Santai-santai dulu. ini mau larinya terus ke gunung atau mungkin ada trip lain misalnya ada kayak mungkin trip ke pantai ada mungkin. Ya paling ada. Pokoknya kedepannya kita pasti banyak banyak project lah. Maksudnya Banyak, jadi ide-ide yang Enggak cuman naik gunung doang berarti lah ya. karena Ada banyak. kita Indonesia tuh kaya. Alam Indonesia tuh itu bagus-bagus istimewa. guys. Yo. Istimewa. Ya di alam juga kaya, apalagi di pantai. Pokoknya kaya lah. Nanti pelan-pelan lah kita. Nanti bakal ada pasti banyak. ada project di situ. Nah, ini ngomong-ngomong, kita kan setiap channel tuh pada punya slogannya masing-masing ya kan. Kayak dulu kita ini kan Jajate kan jawab-jawab terus ya kan. Ini karena sering berjalannya waktu dari podcast sekarang menjadi Jajate Talk Show. Nah, ini sudah kepikiran belum nih slogannya apa ini ya? Slogannya apa ini? Slogannya apa ya? Ayo. Kak, dirimu kan nggak mesti ada Jajatenya. Maksudnya kan kayak yang lain kan ada Jajate jawab-jawab terserah. Nah dirimu kan pasti beda kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak harus bawa-bawa induk. Mm-mm. Induk semang. Apa ya?
Masih belum tahu, berarti itu menjadi sebuah misteri yang Iya, nanti kita reveal nanti. Atau kalian bisa ngasih ide silakan. Siapa tahu kasih itu di bawah. Nanti kita kayaknya nanti mungkin sebelum dia berangkat kita kasih sneak peek-nya dulu kali ya. Nanti kita ajak ngobrol dulu mau berangkat kemana jadi nanti kita bikinnya berkesinambungan video satu sama lainnya ya. Ya pokoknya nanti pantau lah gitu. Asik. Keseruan kita. Kira-kira kapan nih? Ya Secepatnya. 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 Dia mempersiapkan diri dulu kan ya. Iya, persiapan fisiknya dulu, fisik, perlengkapannya mental juga, ya. Perlengkapan juga belum pada datang. Di antara semua itu yang paling harus dipersiapkan ya fisik sih. Fisik sama utama mental. fisik. Fisik sama mental. Ya kalau mental itu sebenarnya kita ngikut lah. Kalau Mental tuh kalau lu ngelempar bola ke tembok mental. Oh, mentul. Saya mentul, saya mental. Mantul. Mental muncul. Ya itu fisik, mental untuk berangkat sih sebenarnya. Bentar gak sadar yang ketawa gitu. Dia belakang kamera puas sekali ini loh. Kenapa gitu loh. Aduh. Ya, latihan mental fisiknya apa ya? Fisik sih ya sebenarnya kayak Jalan sih ya Mas. jalan, Lebih ke lari, lebih ke latihan stamina nggak sih? Stamina. Lebih kayak nafas jalan soalnya. nafas. Ya nyelam di air 30 menit. Nyelem di air nyelamnya di mana di? Ya di bak. Kepalanya doang masuk Kirain kan itu deket ya sama telaga ya. Iya, kita dapat telaga kan bolak-balik telaga 2 kali bolak-balik cukup olahraga. Sambil Sama menghirup itu apa Pasir semen. sama sampah ya. Oh iya, Bau-bau senap sampah. itu benar. TPU. Ya itulah. Nanti pokoknya pantau aja nanti. Pantau Kita aja ada proyek sih. sedikit-sedikit kecil-kecilan. Semoga yang lain juga terhibur, yang lain juga teredukasi, Termotivasi juga buat yang lainnya nih biar termotivasi gitu karena loh ini biar bener-bener budget anak muda lah. asik budget Budget anak muda. pas-pasan, kita semua itu budget pas-pasan. Dia nyewa kok, tenang. Nyewa, saya juga nyewa. Bisa jadi ya ibaratnya kalian yang masih anak sekolah mau nyoba naik ya bisa. Yang penting jangan kayak saya dulu. Kalau Maksudnya ucap kalau bolos, mau- jangan. Kalau Iya. mau Jangan, nggak boleh. Saya dulu bolos. bolos Bener. sekolah. Iya. Oke. Iya, izinnya sakit ya, padahal belum Saya sakit. dulu bolos sekolah warnet. Ya kalau warnet iya, iya kan? sebenarnya. Cuman ketika kenal sama gunung, jadi kayak tertantang terus gitu loh. Wah, naik. Emang capek, cuman ketika Enak kita aja. balik ke rumah pengen lagi. Seru ya. Seru. Bukan masalah capek aja dari mungkin juga beberapa orang juga ya mungkin ada yang nanya ngapain sih naik gunung capek-capek susah dijelaskan kan. Susah. Susah Karena banget dijelasin. kita punya kenikmatan tersendiri. Punya di dalam hati tuh kayak gitu. puas gitu loh kayak Puas. ada kepuasan Puas tersendiri. banget. Apalagi kalau lihat sunset gitu. Wah. Sesuatu yang apa ya kalau bahasa gaulnya kayak yang Fabi ayyi ala rabbikum tukadiban. Wede, artinya Nikmat mana lagi yang kau dustakan? dustakan woi. Itu nikmat kalau menurut. Iya sih. Ya, boleh lah kali-kali saya diajak. Kali-kali nanti kita mungkin ada beberapa dari kru Gunung Selamat Jajat Talks nanti. atau Jajat Iya, Talks nanti Gunung bisa Misalnya gini guys. Waktu itu ada yang ngajak gue beli drone. Sampai sekarang gak kepake jadinya. Oh saya kepake, mohon maaf ya. Drone kepake loh aman. Saya aja dipakai. Drone dipakai nanti saya mah aman, saya mau dipakai kok. Nanti saya pakai kan gitu. Biar hilang. Iya, nyari-nyari nanti Nyari-nyari. evakuasi. Terakhir mana ya? Dieng. Dia yang Kemarin katanya dia kemarin terakhir ke drone ke Kaliurang. Tapi lumayan tuh oleh-olehnya dari dia. kali urang. Ngembun semua. Kali mana? Enyak. Anjing. Kaliurang. Kenapa jadi bahasa Sunda? Sunda ya. Itu Kali- tadi Kaliurang, kali mana? Kali siang. Akhirnya terkenal. Kali siang. Itu jadi di Jogja atau di mana itu? Nya teuing gimana ya? Kali Batur. Kali Batur nanti kan. Kali Batur. Kalibata City Mall. Itu beda lagi. Oh, iya. Ini kok jadi masih plesetan ini loh. Jadi random nih. Jadi random sekali dulu. Ini berarti nanti ya bakal ada banyak proyek-proyek yang lebih berbeda lagi ya. Enggak maksudnya bukan cuma sekedar ngobrol di studio, nanti ada ya kayak yang sudah berjalan. Berarti kan kita punya proyek makan-makan ada di channel saudara kita sendiri, ada di Jajat Talks, nanti juga ada lagi buat konten jalan-jalannya nanti juga ya bakalan banyak sih yang
Ada teman kita juga tuh sama tuh dari Jajate, namanya Bala Gaming. Oh iya bener itu kita kadang-kadang suka lupa. Suka lupa. Dicek ya di Kalau bawah. Nanti kalian dicek. seneng main game itu bisa Boleh tuh, dicek. dicek silakan atau dikomentarin. Di komentar terserah kalian siapa lah. tahu mau main bareng juga. Bacotin nggak apa-apa, bacotin. Nah, Bacotin nggak apa-apa. Biar termotivasi ya. Biar termotivasi dia untuk Bener. tetap terus berkarya. Asik. Bahasa halus banget ya. Tetap terus berkarya. Oke, segitu dulu kayaknya dari kita. Ini sedikit sneak peek untuk ada proyekan baru ya kan. Asik. Ditunggu aja nanti kita pasti bakalan update, nanti bakal kita kasih lihat perdananya seperti apa, perjalanannya seperti apa, nanti kita kasih lihat dan tungguin aja terus bagaimana perkembangan kita di Jajate berarti, oke? Gue Upe, Aldi. Saya Akmu. asik. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Bye bye. Bye.